Seorang wanita bertanya pada saya tentang karma. Dia takut nanti anaknya atau mungkin cucunya begitu akan mengalami suatu keadaan buruk karena perbuatannya. Ya tentu ini menggelitik buat saya. Bagaimana saya berbuat tapi yang menerima anak saya? Bagaimana saya melakukan sesuatu tapi yang mengalami itu cucu saya? Mungkinkah? Ya mungkin. Ya saya jawab sangat mungkin. Nah tapi ini kan menjadi pertanyaan besar dalam diri saya. Kenapa itu terjadi? Ya kalau gampangnya karma itu ibaratnya saya misalnya memiliki suatu kondisi emosi marah, kecewa begitu ya, atau saya memiliki karakter seorang pemarah atau seorang pembenci, maka karakter itu akan berpindah juga ke anak saya karena saya hidup dengan dia, dengan tanpa sadar saya mungkin ngomong tertentu ya. Nah sehingga yang perlu dicari adalah kenapa ya saya gampang marah, kenapa saya gampang membenci, apa hubungan ini dengan karma saya sebelumnya atau dengan karma orang tua saya. Nah saya mendapat sebuah pemahaman yang bagus sekali tentang karma, ini sangat menenangkan buat saya. Jadi karma itu adalah istilah tradisi ya, dimana seseorang memiliki keterikatan atas apa yang ia rasa, ia pikirkan, kemudian ia lihat, jadi persepsinya di masa yang lalu. Artinya karma itu adalah suatu tindakan ya, tindakan atau suatu cara, entah itu cara melihat, cara berpikir, cara merasakan, itu tindakan maksudnya ya, yang kemudian menimbulkan keterikatan di satu titik. Artinya begini, suatu hari saya melakukan suatu perbuatan, saya memiliki perasaan bersalah di situ, dan saya tidak sempat mengenali perasaan bersalah itu, sehingga setiap saya ingat dengan kejadian itu saya merasa bersalah. Nah itu keterikatan. Nah ternyata keterikatan itu juga terjadi saat saya merasa senang. Ketika saya terikat terlalu senang dengan sesuatu yang berakibat jika itu hilang saya akan terlalu sedih, nah itu juga terikat. Jadi segala sesuatu yang masih menimbulkan keterikatan, rasa suka atau tidak suka, perasaan bersalah atau bentuk-bentuk perasaan-perasaan yang menunjukkan karena saya suka atau tidak suka terhadap sesuatu, itu akan menimbulkan suatu keterikatan. Nah ini yang disebut dengan istilah karma. Nah lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara saya dulu melihat waktu kecil, bagaimana cara saya berpikir, bagaimana cara saya memiliki emosi seperti apa waktu kecil, dan bagaimana saya berperilaku karena itu tentu akan berbeda ketika saya memiliki suatu pengetahuan. Artinya gini, apakah makan babi misalnya, maaf nih ya, apakah salah? Ya, ketika saya memiliki pemahaman itu boleh, maka saya tidak memiliki perasaan bersalah itu kan. Atau misalnya saya memandang sesuatu antara benar dan salah, pengetahuan saya akan berbeda. Apakah ini benar atau salah? Apakah ini boleh tidak boleh? Apakah ini baik atau buruk? Nah itu akan menimbulkan suatu cara berpikir. Nah ketika misalnya nih saya kehilangan seorang pacar misalnya, atau akhirnya saya membenci mantan pacar saya misalnya, apakah ini akan menimbulkan karma? Iya, jika saya tidak melepas keterikatan itu, karena saya masih tanpa sadar saya masih membenci mantan itu, karena waktu itu saya berpikir kenapa saya membenci, karena saya takut sekali tidak ada yang mau dengan saya merasa buruk waktu itu. Tapi seiring waktu ketika saya memiliki suatu kepercayaan diri, jika misalnya anak yang berbeda ini sama-sama ditinggal pacarnya tapi memiliki suatu kepercayaan diri yang berbeda, tentu akan memiliki suatu sudut pandang yang berbeda, emosi yang berbeda, sehingga memiliki keterikatan yang berbeda. Bisa jadi dia mengikhlaskan, bisa jadi dia berterima kasih, bisa jadi dia berpisah baik-baik, tapi satunya bisa jadi dia malah memiliki suatu kebencian. Nah dari sinilah kita bisa berpikir bahwa kejadiannya mungkin sama, yang dilakukan mungkin sama, tapi kok karmanya berbeda? Ya, karena mungkin dia tidak memiliki suatu keterikatan. Pertanyaannya adalah bisakah ini dihilangkan? Bisakah ini dilepaskan ikatannya ya? Nah, ini juga saya mendapat pemahaman yang bagus dari guru saya ya, bahwa ternyata ketika saya bisa menerima ya the way it is, atau menerima keadaan itu, bahwa itu memang terjadi begitu adanya, tanpa saya terikat terlalu suka atau terlalu tidak suka, maka pada saat saya mampu berada di sini ya, berada di momen ini, di saat ini, dan tidak ada keterikatan suka atau tidak suka, maka di sana akan mulai terlepas ya. Artinya kalau sekarang kita bisa bertindak untuk terlepas dari itu, melakukan, kalau di ajaran lain mungkin diajarkan kita berbuat baik. Maksudnya adalah supaya terjadi suatu penerimaan terhadap diri kita,
merasa menerima, acceptance, the way it is, apa adanya begitu, sehingga pada saatnya nanti itu menjadi terlepas. Nah, artinya pada saat saya mampu nih melihat, memandang sesuatu, baik yang dulu ataupun yang nanti ataupun yang sekarang, saya memandangnya sebagai suatu hal yang apa adanya dan saya mampu menerima itu, maka di titik itu pula karma itu akan terlepas. Ya, semoga ini tidak terkesan menggurui karena ini saya juga sedang belajar tentang hal ini. Mari kita sama-sama belajar. Kalau Anda ada komentar lain, silakan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.